Namun yang paling mengerikan adalah perutnya. Robek besar, darah mengalir, seolah ia mati dalam kondisi penuh luka. Perempuan itu berhenti, lalu menoleh perlahan, menatap lurus ke arah tamu hotel dengan senyum menyeramkan. Di banyak pelosok Indonesia, masyarakat masih berbisik tentang sosok menyeramkan yang sering muncul di malam hari, hantu pengantin. Sosok ini digambarkan sebagai seorang perempuan cantik dengan gaun putih panjang, wajah pucat, dan tatapan kosong menakutkan. Rambutnya tergerai acak, sering basah oleh air sungai atau darah, menutup sebagian wajah yang tampak hancur berantakan. Orang-orang mengatakan ia adalah roh seorang calon pengantin yang tewas tragis sebelum sempat menjalani hari bahagianya. Cerita tentangnya muncul di berbagai daerah dengan versi berbeda, namun semua mengandung inti yang sama, kematian yang tragis. Ada yang percaya arwah ini muncul di jembatan, hotel tua, bahkan di jalan sepi yang sering dilalui pengendara malam. Namun, yang paling sering diceritakan adalah kisah seorang gadis jelita yang mati di hari pernikahannya sendiri. Namanya adalah Ratna, seorang perempuan sederhana namun rupawan yang dikenal baik hati oleh semua penduduk desa kecilnya. Ratna jatuh cinta pada seorang pria bernama Jaka, pemuda pekerja keras yang hidupnya sederhana namun berhati mulia. Cinta mereka tulus, penuh janji, dan berakhir pada sebuah ikrar suci menikah di hadapan keluarga dan para tetangga. Hari pernikahan itu pun tiba. Semua tamu undangan sudah datang. Gamelan berbunyi dan aroma masakan memenuhi udara pesta. Ratna duduk di ruang rias, mengenakan kebaya putih dengan senyum malu-malu, sementara tangannya bergetar menahan rasa bahagia. Namun tak lama, kabar buruk datang menghancurkan suasana. Orang berlarian, wajah mereka pucat, suara tangisan terdengar pecah. Jaka, calon suami Ratna, tewas dalam sebuah kecelakaan mengerikan di jalan menuju rumah pengantin. Kabar itu membuat Ratna meraung. Ia menjerit histeris, merobek kain kebayanya, seakan seluruh dunianya hancur berkeping-keping. Ia berlari keluar rumah tanpa alas kaki, menembus hujan deras yang mengguyur desa malam itu dengan derasnya. Ratna menuju jembatan tempat jasad Jaka ditemukan, berdiri dengan gaun putih basah, rambut menempel di wajah pucatnya. Dengan suara parau, ia berteriak ke langit, "Kalau kau tak bisa menikahiku hari ini, biarlah aku ikut bersamamu." Dalam tangisan pilu, Ratna melompat ke sungai yang deras. Tubuhnya hilang ditelan arus hitam malam itu. Desa geger. Orang-orang berusaha mencari jasad Ratna, namun sungai itu seolah menelan tubuhnya, tak pernah mengembalikannya. Sejak saat itu, banyak yang melaporkan penampakan Ratna di sekitar jembatan, masih dengan gaun putih pengantinnya. Para saksi mengatakan
Ia tampak termenung menatap air sungai, lalu menoleh perlahan dengan mata kosong tanpa bola. Ada yang bahkan mendengar suara tangis lirih di malam sunyi, bercampur dengan suara arus sungai mengalir deras. Orang-orang yang nekat mendekat mengaku dipanggil dengan namanya sendiri. Suara Ratna terdengar lembut namun menakutkan. Konon, bila seseorang berani menatap mata hantu pengantin itu, ia akan merasa tubuhnya ditarik ke dasar sungai. Banyak yang percaya korban yang hilang di sekitar jembatan sebenarnya bukan hanyut, melainkan direnggut arwah Ratna. Namun, bukan hanya di desa Ratna, kisah tentang hantu pengantin ternyata juga muncul di berbagai kota besar. Salah satu cerita menyeramkan datang dari sebuah hotel tua di Jakarta yang dulu sering dipakai untuk pesta pernikahan. Suatu malam, seorang tamu hotel melihat sosok wanita bergaun pengantin berjalan sendirian di lorong yang remang. Awalnya ia mengira itu bagian dari pesta hingga ia sadar malam itu tidak ada pernikahan di hotel. Perempuan itu melangkah pelan, gaunnya panjang terseret lantai, meninggalkan jejak basah seperti air bercampur darah. Ketika berada tepat di bawah cahaya lampu, wajahnya terlihat pucat, bibirnya membiru, dan matanya kosong menakutkan. Namun yang paling mengerikan adalah perutnya. Robek besar, darah mengalir, seolah ia mati dalam kondisi penuh luka. Perempuan itu berhenti, lalu menoleh perlahan, menatap lurus ke arah tamu hotel dengan senyum menyeramkan. Dengan suara parau, ia berkata, "Sudahkah kau siap menikah denganku malam ini?" Seketika tamu itu berteriak histeris, jatuh pingsan, dan sejak malam itu, kamar lantai 3 hotel jarang dipakai lagi. Cerita ini tersebar luas, membuat orang-orang percaya bahwa hantu pengantin tidak hanya menghantui desa, tetapi juga kota. Mereka muncul di mana saja, di tempat di mana ada janji pernikahan yang berakhir dengan kematian tragis. Menurut kajian folklore, kematian pengantin dianggap sebagai simbol paling kelam karena kebahagiaan berubah jadi nestapa abadi. Kematian di hari pernikahan menciptakan arwah penasaran yang tak bisa menerima kenyataan bahwa janji suci tak terpenuhi. Inilah yang membuat arwah pengantin tetap tinggal di dunia, berkeliaran, menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Mereka mencari pasangan, mencari pengganti, bahkan mencari orang-orang malang yang lewat di jalan sunyi pada malam hari. Banyak saksi mata mengaku melihat perempuan bergaun putih berdiri sendirian di tepi jalan atau jembatan. Sosok itu menunduk, rambut panjangnya menutupi wajah, dan ketika didekati, tiba-tiba ia menoleh dengan senyum menyeramkan. Beberapa pengendara motor bahkan mengaku tiba-tiba merasakan ada penumpang di belakang mereka memakai gaun putih pengantin. Saat menoleh, yang mereka lihat hanyalah wajah hancur penuh darah, menatap tajam dengan mata kosong menakutkan. Legenda hantu pengantin akhirnya menyebar
diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi kisah larangan bagi orang-orang pulang malam. Orang tua sering memperingatkan anaknya, jangan pulang terlalu larut, apalagi melewati jalan yang sepi tanpa penerangan. Karena bisa jadi ada pengantin yang mati penasaran, menunggumu, ingin menjadikanmu sebagai pasangan di dunia arwah. Para tetua desa percaya hantu pengantin hanya bisa tenang bila ada ritual doa atau sesaji khusus. Namun, meski sudah dilakukan banyak upacara, tetap saja penampakan mereka sering kembali menghantui. Seakan-akan luka hati mereka terlalu dalam, tak bisa dihapus oleh doa, apalagi oleh ritual sesaat. Hantu pengantin menjadi simbol kengerian, keindahan yang berubah jadi kematian, cinta yang berubah jadi kehancuran. Mereka bukan sekadar sosok menakutkan, tapi juga pengingat bahwa janji manusia tak selalu bisa ditepati oleh takdir. Hingga kini, kisah hantu pengantin tetap hidup mengalir dalam cerita rakyat, menjadi bagian dari misteri abadi Nusantara. Banyak penulis horor, pembuat film, hingga pencerita urban legend mengangkat sosok ini sebagai ikon kengerian. Tetapi meski kisahnya dipentaskan dalam film, di panggung, atau cerita fiksi, tetap ada yang bersumpah melihatnya nyata. Orang-orang yang pernah bertemu menggambarkan sensasi yang sama. Hawa dingin menusuk, aroma melati menyengat, dan suara tangisan. Sensasi itu datang tiba-tiba, bahkan sebelum sosoknya terlihat, membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdegup tak terkendali. Dan ketika akhirnya ia menampakkan diri, semua keberanian runtuh, berganti ketakutan yang membuat tubuh tak mampu bergerak. Itulah mengapa hingga sekarang masyarakat percaya hantu pengantin bukan sekadar legenda, melainkan arwah nyata yang masih berkeliaran. Mereka akan terus ada, menunggu, mencari dan mengintai siapa saja yang lengah, terutama mereka yang sendirian di malam gelap. Jadi, bila suatu malam kau mendengar suara gaun diseret di jalan atau aroma melati begitu kuat, berhati-hatilah. Karena bisa jadi sosok bergaun putih itu sudah berdiri di belakangmu, tersenyum pucat, menatapmu, dan memilihmu sebagai pengantin berikutnya.